Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Ilsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan salam revival. Ini menjadi doa kita, menjadi harapan kita untuk terus terjadi dalam pribadi kita, bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Memiutangi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 19 ayat 17. Sekali lagi Amsal 19 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengar bahwa orang Kristen itu atau pengikut Kristus itu sangat identik dengan kasih dalam hidupnya. Artinya hidupnya itu diliputi oleh kasih yang kemudian dapat ditunjukkan keluar, dapat disaksikan juga oleh orang banyak. Nah, ungkapan ini harus nyata dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus itu. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang sumber kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Nah, sudah seharusnya kita sebagai pengikut-pengikutnya itu pun juga harus hidup di dalam kasih. Memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita kemanapun dan kapanpun kita berada. Dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita diberikan penjelasan mengenai kasih. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dalam hidup ini sebagai bukti kita memiliki kasih sebagai seorang pengikut Kristus. Yaitu yang pertama, kewajiban kasih yaitu harus memiliki belas kasihan. Memiliki belas kasihan. Nah, kata Yunani untuk belas kasihan ini adalah eleos yang memiliki pengertian yaitu kebaikan atau kerelaan hati untuk menolong sesama. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa belas kasihan ini adalah perasaan Allah yang ditaruh, yang diletakkan dalam hati kita supaya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Memiliki perasaan yang sama seperti dengan Allah, khususnya kepada sesama kita, bagi sesama kita, bagi mereka orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengasihi dan mempedulikan orang lemah, maka kita pun sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun juga harus memiliki belas kasihan, mempedulikan, mengasihi orang yang lemah. Salah satu bentuk belas kasihan yaitu adalah kita dapat memberikan perhatian, mempedulikan, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang lemah, mereka yang susah, atau mereka yang sedang berduka dan lain sebagainya. Nah, ini kewajiban yang pertama, kita harus memiliki belas kasihan. Kemudian kita harus memiliki kemurahan hati. Ini pun adalah bentuk kasih, kewajiban kasih yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak hanya harus menaruh belas kasihan, tapi belas kasihan itu juga harus sampai kepada yang namanya kemurahan hati. Dan dalam kemurahan hati kita bisa melakukannya dalam bentuk pemberian. Dengan kita memberi, berbagi satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Kita dapat memberi, itu adalah bentuk kemurahan hati. Berbuat bagi orang miskin, atau orang yang lemah, atau orang yang kekurangan, atau orang yang sedang berduka, seperti halnya kita melakukan kasih bagi mereka, sama seperti Allah yang sudah mengasihi mereka. Jadi ketika kita memberi bagi mereka, kita pun sedang melakukan kasih sama seperti Allah kita. Nah, kita memberi bisa dalam berupa kita memberi uang atau barang-barang yang dapat mereka gunakan, makanan, dan juga pemberian itu bisa berupa doa kita, nasihat-nasihat kita bagi mereka, kemudian dukungan, semangat, motivasi bagi mereka, ataupun kita juga bisa memberikan pemberian melalui kehadiran kita yang mengunjungi mereka atau besuk kepada mereka. Itu pun adalah bentuk kita bermurah hati dengan kita memberi sesuatu yang dapat kita lakukan bagi mereka. Nah, melalui dua kewajiban kita tadi, ya, kewajiban kasih yang harus ada dalam kehidupan kita, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, kita ini sudah sangat diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Sesungguhnya dari situlah Tuhan mengutus kita untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk memberkati kehidupan orang lain, untuk juga menolong kehidupan orang lain. Dan ternyata semua belas kasihan, semua kemurahan yang kita tunjukkan kepada sesama kita, khususnya bagi mereka yang lemah, itu akan sangat diperhitungkan oleh Allah.
Apa yang kita berikan kepada orang yang lemah, apa yang kita lakukan untuk orang yang susah, ataupun perbuatan apa yang kita lakukan bagi mereka, Allah akan menghitungnya sebagai piutang kepadanya. Jadi kita seperti sedang meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan menjadi berhutang kepada kita. Apabila kita berbuat baik kepada orang yang lemah, kepada orang yang sedang dalam kesusahan. Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita telah melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sangat memandang baik dan berkenan kepada belas kasihan, kepada kemurahan yang kita tunjukkan, yang kita berikan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang susah. Seolah-olah itu diperbuat bagi Tuhan itu sendiri, dan Tuhan tidak ingin kita dirugikan ketika kita memberikan kemurahan hati bagi orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan sangat senang, dan Allah sesungguhnya tidak ingin kita dirugikan akan hal itu, ya. Dengan bagaimana? Dengan Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Tuhan dalam artian Tuhan akan membalas. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita saat kita berbagi. Saat kita menaruh kepedulian, menaruh belas kasihan kepada mereka yang lemah. Ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita tidak akan merasa tersiksa. Kita tidak akan merasa menderita atau kita merasa kekurangan kemudian kita menjadi hidup terbatas, tidak. Tapi Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan luar biasa, karena Tuhan sangat senang jika kita memperhatikan orang yang lemah, ya. Tuhan akan memandang itu sebagai bentuk utang, ya. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, ya, itu sama seperti kita meminjamkan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengembalikannya bagi setiap kehidupan kita. Perbuatan kita ini saat kita bermurah hati, berbelas kasihan, akan sangat diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tuhan akan membalas belas kasihan dan kemurahan kita dengan berkat-berkat baik itu di dunia ini selama kita hidup di dunia ini, maupun dengan berkat rohani yang kekal, keselamatan yang abadi daripada Tuhan. Berkat ini sama seperti Tuhan mengembalikan apa yang Dia pinjam, ya, dari kita, atau sama seperti Tuhan melunasi hutangnya kepada kita, karena kita sudah memberi apa yang ada pada kita bagi orang yang lemah, bagi mereka yang susah, bagi mereka yang membutuhkannya, dan Tuhan akan membalas itu bagi kita semua. Jadi melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita sama-sama belajar, dan firman Tuhan ini terus mengajarkan kita bahwa kita harus hidup dalam kasih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Melalui kita berbuat baik bagi mereka, kita menaruh perhatian, memberi belas kasihan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang membutuhkan, ya. Dan melalui perbuatan baik ini, Tuhan akan sangat bersukacita dan tidak ragu untuk semakin memberkati setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau hidup dalam belas kasihan dan kemurahan hati kepada sesama kita, khususnya bagi mereka yang lemah. Ya, karena Tuhan akan sangat memberkati, Tuhan akan sangat berkenan, sangat menghargai apa yang kita lakukan itu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita dengan luar biasa saat kita dengan kasih memberi perhatian, saat kita dengan kasih, dengan tulus, ya, dengan sepenuh hati kita menolong mereka yang lemah. Tuhan pun akan dengan sepenuh hatinya menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 19 ayat 17. Sekali lagi Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk terus hidup di dalam kasih
yang berasal daripada Engkau saja. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dan kami pun mau mengasihi sesama kami. Ajarkan kami untuk memiliki belas kasihan, kemurahan hati, khususnya bagi sesama kami yang sedang mengalami kelemahan, kesusahan, kekurangan dalam kehidupan mereka. Jadikan kami berkat Tuhan, kami ingin berubah, kami ingin berkarya untuk kemuliaan nama-Mu dan hidup kami. Kami ingin Engkau pakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk setia mengiring Engkau Tuhan, setia melayani Engkau. Dan dalam segala hal kehidupan kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, segala usaha pekerjaan kami, pendidikan bahkan aktivitas kami mohon Tuhan yang terus beserta dengan kami. Tangan-Mu yang terus menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan supaya kami terus setia kepada-Mu Tuhan, mencintai Engkau lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai keluarga GPD LSAD Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, terang sudah terbit bagi kita dan sukacita bagi kita yang tulus hati. Kami mengaminkan setiap firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.